La haula wala quwata illa billah. Kamu kan ngene, aku gak cocok aku tarawih Gus Idam. Rodok cepet kurang tumak ninah. Kembalikan lagi kepada makna dan esensi daripada sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jaga 7. Teman-teman sebangsa dan setanah air, sedang ramai di bulan Ramadan 2025 ini fenomena tentang sholat tarawih, di mana dilakukan 23 rakaat dan diselesaikan selama 10 menit. Nah, fenomena sholat tarawih dengan kecepatan kilat ini di tahun 2025 ini terjadi di beberapa kota, teman-teman ya, di antara lain di Blitar. Dan juga teman-teman, terjadi di pondok pesantren yang cukup terkenal, di mana pondok pesantren ini diasuh oleh Gus Idam, teman-teman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman ya, mari kita simak dulu videonya sholat tarawih dengan kecepatan kilat. Informasinya, teman-teman, ini adalah 23 rakaat. Rakaat hanya 10 menit. Ya, teman-teman, di situ terlihat banyak jamaah, teman-teman ya. Dari pelataran masjid pun masih ada yang mengikuti sholat tarawih. Artinya kan banyak, teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini di tempat lain juga ada lagi, teman-teman ya, tarawih dengan kecepatan tinggi. Di situ, teman-teman, terlihat tidak hanya kaula muda yang mengikuti sholat tarawih dengan kecepatan tinggi, tapi di situ juga terlihat ada orang tua, teman-teman ya. Di situ di soft pertama dan juga di soft kedua juga nampak ya, teman-teman, selain kaula muda dan juga ada orang tua, teman-teman. Begitu cepatnya, teman-teman ya. Allahu Akbar. Amin. Ya, teman-teman sebangsa dan setanah air, fenomena sholat tarawih dengan kecepatan tinggi terjadi di beberapa kota di Jawa Timur, di pondok pesantrennya Gus Idam, teman-teman, di Sabilut Taubah. Kenapa saya katakan begitu? Karena teman-teman sekalian, bahwa ketika Gus Idam melakukan pengajian, ada yang menanyakan, Gus Idam kok tarawihnya cepat sekali? Apakah tidak memperhatikan tumak ninahnya? Nah, bagaimana jawabannya Gus Idam, teman-teman ya? Menunjukkan bahwa dipastikan sholat tarawih di pondok pesantrennya Gus Idam itu juga sama seperti di kota-kota lain yang melakukan sholat tarawih dengan kecepatan tinggi, teman-teman ya. Mari kita simak jawabannya Gus Idam terkait pertanyaan jamaah ketika ditanya apakah tidak memperhatikan tumak ninah kalau sholat tarawihnya itu cepat. Kayamu kan ngene, aku gak cocok aku tarawih Gus Idam. Rodok cepet kurang tumak ninah. Wong kowe njajal tarawih ning alun-alun rodok suwi ngono kae ya mubeng golek bencong sik kok. Ya ora. Ya, ketika Gus Idam ditanyakan, saya tidak cocok, kata jemaah, teman-teman ya, ketika mengikuti sholat tarawihnya Gus Idam, tidak tumak ninah dan lain sebagainya. Jawabannya Gus Idam apa, teman-teman? Tidak menjawab hal yang spesifik yang berkaitan tentang pertanyaannya, tapi menjawab tentang kalau kamu sholat tarawihnya lama seperti di alun-alun, kamu nanti muter-muter dulu. Nah, saudaraku sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana yang tepat? Yang tepat saya rasa, teman-teman ya, itu
Ya memang sholat tarawih itu tergantung selera teman-teman ya, tergantung selera. Artinya apa? Ya sebisa mungkin kembalikanlah sholat tarawih itu pada esensinya. Artinya apa? Definisi sholat tarawih itu sendiri teman-teman ya, adalah sholat yang dilakukan secara santai. Santai bisa dimaknai dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kan seperti itu teman-teman ya. Artinya seimbang. Segala sesuatu yang seimbang itu baik, termasuk di dalam sholat tarawih. Toh juga teman-teman, bahwa sholat tarawih itu sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi kalau dilakukan dengan sia-sia, tidak memperhatikan tumak nina, tidak memperhatikan kaidah-kaidah tajwid di dalam bacaan surat-surat pendek di dalam sholat tarawih, sia-sia teman-teman ya. Itu kalau kita kembalikan kepada makna sholat tarawih itu sendiri. Ya sama saja dengan sholat-sholat lain, apalagi dengan sholat wajib. Artinya sama saja apa? Perlu diperhatikan ketumakninahan. Dan perlu juga teman-teman ya, diperhatikan kaidah-kaidah tajwid dalam membaca surat-surat itu, termasuk imamnya. Hal ini pun dapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia teman-teman, yang menanggapi fenomena-fenomena ini. Bagaimana suara dari Majelis Ulama Indonesia? Mari kita simak bersama-sama teman-teman ya. Tarawih itu dari kata tarawih roh itu santai. Nabi perempat rokaat itu ada jeda, bahkan itu melakukan tawaf. Nabi itu di Mekah itu tawaf 7 kali ya, dari Ka'bah, di sekitar dikelilingi Ka'bah itu. Nah itu kalau makna tarawih. Cuman kan bagi sebagian orang tarawih akhirnya dimaknai dengan secepat-cepatnya. Saya pikir menjadi pelajaran bagi kita ini, semua. Teman-teman, yang terkadang salah kaprah di dalam masyarakat. Tarawih dimaknai terkadang secepat-cepatnya. Padahal makna yang asli adalah santai. Artinya tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Agar tarawih itu dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Di dalam sholat ada namanya tumak nina. Tumak nina itu adalah pergerakan di mana dalam satu seperti rukuk ini, kemudian sujud itu harus ada jeda diam, yang jeda diam itu oleh ulama diilustrasikan dengan membaca subhanallah. Karena apa? Di situ biar ada getaran khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Ihya Al-Ghazali disebutkan la salata illa ma'uqila minha. Tidak ada artinya sholat mempunyai efek baik dan sampai menjaga kepada kemungkaran itu, kecuali tidaklah sholat dipastikan mencegah kemungkaran tatkala dilakukan dengan secara khusyuk. Tentunya khusyuk ini didapat dalam tumak ninah dan memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dalam bacaan di dalam sholat. Kita diperintahkan untuk khusyuk, ya disesuaikan lamanya dengan audiennya, dengan makmumnya. Saya bersamaan juga diperkirakan sehingga sholat itu menimbulkan kekhusyuan. Kekhusyuan itu tidak ada lain kecuali dengan tumakninah, dengan ketenangan di masing-masing gerakan, termasuk di dalam bacaan-bacaan yang bisa dihayati oleh imam dan makmumnya. Ya teman-teman, itu kata Majelis Ulama Indonesia. Ya, perwakilan teman-teman ya, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia menanggapi fenomena sholat tarawih dengan kecepatan tinggi yang dilakukan oleh saudara kita di beberapa tempat teman-teman. Ya artinya sama sependapat teman-teman ya, kembalikan lagi kepada makna dan esensi daripada sholat itu. Karena sholat itu hakikatnya adalah mencegah kemunkaran. Tentunya perlu juga diperhatikan kaidah-kaidah tajwid, tumak ninah, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan sholat. Entah itu sholat sunnah seperti tarawih, entah itu sholat wajib, itu penting teman-teman ya. Supaya apa? Supaya tidak kehilangan esensi dari sholat itu, dimana mencegah kemunkaran, dimana juga mencegah daripada hal-hal negatif, dimana terpenting adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholat tarawih itu sunnah teman-teman ya, tetapi kalau ya dilakukan dengan secara begitu cepat ya, tidak santai, ya menurut saya itu sia-sia teman-teman ya. Saya kembalikan lagi kepada masyarakat ya. Andai kata mau yang seperti itu yang cepat ya silahkan, kalau tidak nggak masalah. Toh itu juga hak-hak pribadi teman-teman ya. Tapi kalau kita menengok ke belakang bahwa makna
hakikat daripada sholat itu yang perlu diperhatikan adalah tumak ninah. Nanti menuju kepada kehusuan, bacaan-bacaan surat-surat di dalam sholat, kemudian direnungi, kemudian menjadi sebuah ketenangan batiniah dan juga menjadi sebuah pencegah daripada kemunkaran. Kan seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam hal ini teman-teman, bahwa Majelis Ulama Indonesia mengangkat suara terkait sholat dengan kecepatan tinggi. Jadi saya tidak lain hanya mengajak berpikir saja. Yang ikut sholat tarawih cepat ya silahkan, yang tidak ya semuanya punya pertimbangan masing-masing teman-teman ya. Semuanya punya pertimbangan masing-masing. Tetapi kalau kita kembalikan kepada asalnya dari sholat itu, ya seperti yang saya paparkan tadi dan juga dipaparkan oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia. Ya semua itu saya kembalikan kepada masyarakat yang menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.